Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha Mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juludahum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hadallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, walaupun kita juga masih merasakan bekas-bekas ya, terpaan cobaan virus corona ini masih saja berlangsung sampai saat ini. Karena hidup kita di dunia ini sangat terukur, sangat diukur oleh Allah dengan kualitas iman takwa kita. Dan apabila kita kembali dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih, yang beriman, bertakwa, maka kita pasti akan dimuliakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada satu waktu Jibril menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, bainama nahnu julusa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sahabat-sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasul. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang sangat tampan, Jibril. Idza tala alaina rajulun syadidan bayad. Laki-laki itu kelihatan sangat gagah, bayadus siyab. Dia memiliki atau memakai jubah yang putih, bersih sekali. Tak ada tanda-tanda dia orang musafir. La yara alhi asar sabar wala ya'rifuhu minna ahadan. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengenali pemuda ganteng gagah ini. Lalu dia duduk bersama Nabi, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia sandarkan betisnya atau ya, kepada Nabi SAW. Dia sandarkan lututnya menghadap Nabi. Ya, wada'a kaffayhi ala fakhizai. Kemudian diletakkan tangannya ke paha Nabi. Lalu dia tanya Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, coba jelaskan kepadaku apa itu agama Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat mengakui Allah sebagai Tuhanmu dan Muhammad sebagai Rasulmu. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiyaz zakat, kau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kau puasa Ramadan. Wa tahajjal bait in istata'a ilaihi sabila, dan engkau wajib atau melaksanakan ibadah haji ketika engkau punya kemampuan. Jadi perjumpaan ini disaksikan oleh para sahabat. Waktu itu Jibril berubah menjadi pemuda yang sangat tampan, dan dia mengajarkan intisari ajaran agama kita. Maka khutbah ini saya sebut tadi sebenarnya bagaimana cara kita belajar Islam. Inilah awal agama kita.
Jadi yang pertama kali diajari Jibril Nabi SAW kepada para sahabat adalah apa itu Islam. Itulah Islam yang rukun yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka belajar agama itu awali dengan belajar Islam. Belajar syahadat dengan baik, belajar sholat dengan baik, ya. Rukun syaratnya dipelajari secara sempurna, diusahakan sehusuk mungkin. Kemudian belajar bagaimana melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, diperhatikan zakat kita kalau sudah nisab, jangan sampai gagal, karena itu kewajiban agama. Ya, banyak hak fakir miskin di situ. Termasuk haji kalau kita sudah mampu, daftar haji. Kalau belum ada uang, niatkan daftar secepatnya. Masalah umur Allah yang tentukan, ya, Allah yang panjang. Tapi harus daftar. Nah, ini yang pertama harus dipelajari dari agama Islam. Belajar Islam. Ketika kita belajar rukun Islam ini dengan baik, ilmunya nanti disebut oleh ulama dengan ilmu syariah. Ilmu syariah ini diurai, ya, kajian ilmu syariah ini diurai dalam ilmu fikih dengan usul fikih, sehingga nanti menghasilkan variasi-variasi. Variasi itu apa? Ada mazhab-mazhab dalam memahaminya. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau kita belajar Islam, belajar syariah, ya belajarlah mazhab ini. Jangan ditinggal ini. Karena kalau kita tidak belajar dari ulama-ulama ahli syariah, maka nanti pemahaman kita akan menyimpang, gampang tersesat, ya. Kenapa? Karena mereka lah yang mengurai, mensistematisasi ilmu rukun Islam. Zaman Nabi, sahabat, jangankan ilmu agama, Quran saja belum dibukukan. Zaman sahabat Utsman baru ditulis 5 buah Al-Quran. Itu pun tulis tangan, belum dicetak. Itu pun belum ada barisnya, belum ada titik baris. Benar-benar gundul. Jadi siapa yang mengurai ilmu agama, ilmu syariah ini? Ulama mazhab, masa tabi'in, ya. Imam Hanafi, beliau masih berguru dengan sebahagian sahabat, jumpa dan diurai. Ya, beliau lahir sekitar 80 Hijriah ke 90 dan wafatnya 150 Hijriah. Dan Imam Syafi'i lahirnya 150. Begitu wafat Imam Hanafi baru lahir Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Jibril bertanya lagi, ma huwal iman? Apa itu iman? Ya. Ini yang kedua agama Islam ini yang harus kita belajar. Iman, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, ya, antu minallah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, pada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir. Jadi ada 6. Iman kepada Allah, ya, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, hari akhir, dan qada khairihi, takdir Allah yang baik dan buruk. Nah, bagaimana kita belajar ilmu iman ini? Inilah nanti yang disebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah ini dalam sejarah Islam, ya, juga dipelajari, banyak variasinya. Dia akan melahirkan ilmu akidah dan variasi, usuluddin namanya. Ilmu agamanya namanya usuluddin. Kalau tadi ilmu fikih, nama ilmunya, variasinya firqah. Maka muncul nanti firqah banyak. Dalam ilmu akidah ini ada akidah Khawarij, ada akidah Syiah, ada akidah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sejarah inilah yang disebut Asy'ariyah, Asy'ari dan Maturidi, ya. Ada nanti akidah yang sesat Qadiriyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini banyak sekali variannya, termasuk akidah Syiah. Nah, ini dipelajari yang mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut sejarah. Yang menurut sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ulama salaf Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu hidup 200 Hijriah. Masih masuk tabi'in atau tabi'in. Ya. Jadi mereka ini termasuk ulama-ulama yang memerinci. Maka dalam agama kita ini ada ulama-ulama ahli bidangnya masing-masing.
Ya. Sama kayak kita di Indonesia, ada dokter spesialis jantung, ada spesialis mata, ada ahli ilmu teknologi saintifik, ada orang yang ahli ilmu listrik, ya, instalasi, ada yang ahli macam-macam, nuklir, ahli pesawat, beda-beda keahliannya. Nah, ulama-ulama kita ini pun, ulama salaf ini punya keahlian yang beda-beda. Maka kalau kita mau belajar agama Islam dalam bentuk Islam tadi, belajar dengan fikih Imam Mazhab. Kalau kita mau belajar akidah Islam, belajar dengan akidah Asy'ari dan Maturidiyah, yang menurut sejarah mereka lah yang disebut Ahlus Sunnah, yang mengkonter akidah-akidah sesat dari Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Murji'ah, ya, Khawarij dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Jadi kalau ditanya misalnya, kenapa kita nggak belajar akidah Imam Syafi'i? Akidah Imam Syafi'i tidak menulis kitab akidah secara rinci. Imam Syafi'i tidak dihadapkan dengan masalah-masalah akidah yang banyak, konsentrasinya dalam fikih, usul fikih. Maka dia lebih dikenal kepada ahli fikih, bukan ahli akidah. Ya, bukan dia tidak ahli akidah, tapi dia tidak menulis secara rinci. Perhatiannya ke fikih, dikonsentrasikan. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ya, Jibril bertanya kepada Nabi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah ka'anna, seperti anna, sungguh-sungguh benar-benar tarau, engkau melihatnya. Jadi seperti benar-benar melihat Allah. Bagaimana kita menyembah Allah, sholat, beribadah kepada Allah, benar-benar menyembahnya, berarti benar-benar melihatnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat Allah? Maka muncullah namanya varian ilmu yang dikenal namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada tasawuf akhlaki, dibersihkan hati. Kenapa kita harus bersihkan hati? Supaya kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Sebab kalau kita beriman kepada Allah melalui teks saja, Al-Quran teks, itu kurang memadai. Karena yang memahami teks hati yang bersih. Ya. Kalau kita beriman dengan akal saja tidak cukup. Maka dalam Islam itu nanti ada ainul yakin, yakin karena penglihatan mata. Ada ilmu yakin, yakin karena ilmu dipahaminya dengan akal. Ada hakul yakin yang paling tinggi. Apa itu? Hakul yakin itu adalah beriman kepada Allah dengan hati, dengan mata hati, dengan kolbu. Maka untuk beriman dengan kolbu ini muncullah namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan hati. Maka Al-Ghazali menulis, ya, bab tahalli, tajalli. Tahalli itu mengosongkan diri dari sifat tercela, sifat hasad, syirik, dengki, dibersihkan hati. Ya, tahalli baru diisi dengan yakin, ikhlas, sabar, syukur. Baru nanti muncul ma'rifah, tajalli itu nyata dalam pandangan hati kita itu Allah Ta'ala itu. Jadi ketika kita menyembahnya, ka'anna katarahu, benar-benar kita seperti melihat Allah Ta'ala. Dan itu melihatnya harus dengan mata hati. Maka dzabal fuadu ma ra'a, surah An-Najm. Mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Di situ disebut fuad. Fuad itu artinya mata hati, bukan akal. Maka dzabal fuad, mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang beliau lihat sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lihat adalah, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, Allah jannah. Sebahagian mengatakan yang dia lihat adalah Jibril. Jadi melihat Jibril alam malakut, melihat yang gaib, melihat Allah pakai fuad, mata hati, bukan pakai mata kepala. Kalau mata hati kita ketutup, kebanyakan orang mata hatinya ketutup, mata kepalanya yang kebuka, nggak ada yang bisa lihat malaikat. Kenapa? Ya karena mata kepalanya yang pakai lihat malaikat, ya nggak bisa. Maka untuk meyakini yang gaib pun dibutuhkan keterbukaan mata hati. Dan untuk membuka mata hati itu nggak ada ilmunya dalam Islam kecuali ilmu tasawuf. Nah tasawuf ini nanti variannya
muncullah namanya tarekat. Jadi kalau ilmu Islam, ilmu rukun Islam itu variasinya muncul imam mazhab. Kalau ilmu akidah variasinya muncul firqah-firqah, Ahlussunnah, Syiah, dan aliran-aliran firqah lain ya, dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Kalau ilmu ihsan itu muncul aliran-aliran namanya tasawuf. Tasawuf ini tasawuf yang muktabar, tarekat yang muktabar, Ahlussunnah ada juga orang-orang kebatinan yang ngaku-ngaku tasawuf tapi meninggalkan sholat. Padahal tujuan tasawuf apa? Sholat, beribadah seperti benar-benar melihat Allah. Tapi mereka berpura-pura belajar tasawuf, ahli tarekat, tetapi mereka ninggalin sholat. Ini namanya tarekat iblisiyah. Jadi di dunia tarekat, di dunia ihsan ada yang sesat, di dunia firqah, di dunia iman, ya aliran-aliran keimanan juga ada yang sesat, firqah sesat. Di dunia mazhab ada juga yang sesat, mazhab Syiah. Jadi kita harus memilih yang Ahlussunnah wal Jamaahnya. Jadi masyarakat muslimin, belajar agama ini belajarlah dengan ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajiri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Umat Islam ini akan hancur apabila mereka belajar kepada ulama, ustadz yang dia tidak ahli dalam bidang itu. Agama kita ini, kalau kita pelajari dengan ulama yang tidak ahli, maka terjadilah tidak rasionalnya doktrin-doktrin agama. Agama kita ini berisi emosional, berisi rasional, dan juga berisi spiritual. Tiga-tiga ini gak bisa dibuang. Kalau gak ada emosional kita diinjak-injak ajaran agama, kita gak marah. Dan ternyata ketika ajaran agama kita disinggung, masih banyak yang marah. Artinya umat Islam punya emosional dalam beragama. Itu tidak bisa dihilangkan. Rasional, beragama tidak boleh hanya emosional saja, harus rasional juga. Bagaimana rasionalnya? Kalau kita berhukum belajar fikih mazhab, belajar hukum Islam, gunakanlah hukum Islam dalam berhukum. Hukum itu ada taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, ada wadi, syarat, mani, batal, sah, fasid. Nah, itu hukum. Maka berhukumlah pakai hukum Islam. Kalau kita mau mengetahui hadis, mana sahih, mana lemah, mana dhaif, mana mutawatir, belajarlah ilmu hadis. Tapi jangan berhukum pakai ilmu hadis. Tidak rasional. Sebagian umat kita ada yang tergelincir. Dia berhukum pakai ilmu hadis, sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah dijadikan hukum. Ini sesat. Tidak rasional. Akhirnya muncul emosional. Sunnah bid'ah. Padahal ibadah itu dihukum pakai wajib, salat wajib. Ya. Ibadah itu tidak dihukum pakai sunnah bid'ah. Ibadah itu dihukum pakai wajib. Sunnah bidah itu bukan ilmu hukum. Sunnah bidah itu ilmu hadis. Maka sunnah bidah itu yang menghukuminya nanti tetap hukum yang 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram. Sunnah ada yang wajib. Sunnah yang wajib sholat 5 waktu. Ada sunnah Nabi yang haram, menikah lebih dari 4. Ya, itu sunnah haram. Menikahi istri Nabi karena Nabi meninggal wafat dinikahi istrinya haram juga. Ada sunnah Nabi yang makruh, minta dikuburkan di masjid atau di tanah kita, di rumah kita, atau dekat masjid. Seperti Nabi SAW sebelum wafat berpesan, kuburkan aku di tanahku. Dan kuburan Nabi SAW itu di sebelah masjid, di rumahnya, di tanahnya. Itu makruh. Ya. Menurut sebagian ulama makruh kuburan dekat masjid. Dan ada juga sunnah Nabi yang anjuran saja, seperti sholat rawatib, sholat sunnah, puasa sunnah. Maka sunnah bidah itu dihukumi oleh ilmu hukum yang 5. Orang-orang yang tidak rasional, dia berhukum tidak pakai hukum Islam, dia berhukum pakai ilmu hadis, sunnah bidah. Itu juga mengalami kesesatan. Ini juga tidak rasional. Inilah yang kita sebut tadi, ya menyimpang, beragama hanya secara emosional, tidak rasional. Padahal sesungguhnya masyarakat muslimin, kalau anak kita sakit, kita bawa ke dokter anak. Kalau orang tua kita sakit jantung, kita bawa dokter jantung. Jangan dibawa ke dokter hewan. Walaupun sama-sama dokter, tapi ada spesialisasi ilmunya. Ya. Betul, sama-sama dokter spesialis. Satu dokter mata, satu dokter jantung, satu dokter THT. Tapi dokter jantung lebih ahli tentang jantung dari dokter mata.
Tapi orang awam yang tidak mengerti, dia bawa ke dokter, itu dokter juga. Dia kira sama dokter mata sama dokter jantung. Dia kira sama ilmu hadis sama ilmu fikih hukum Islam. Itu yang mengacaukan nanti dalam kehidupan kita beragama. Maka perlu saya sampaikan bagaimana cara kita mempelajari agama. Inilah doktrin agama kita yang awal, yang diajarkan Jibril langsung, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan diajarkan orang lain, langsung Jibril mengajarkannya. Dan dia menjadi variasi-variasi yang banyak. Dan kewajiban kita untuk memilih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memilih mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, memilih tasawuf atau tarikat yang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu varian-varian dari ilmu, 3 ilmu cabang pokok yang telah dijelaskan, yang sudah diurai ulama. Kalau ada orang mengatakan, oh nggak ada ilmu tasawuf dalam Islam, itu keliru. Ya, zaman Nabi sahabat gak ada ilmu tasawuf, benar, tidak sistematis. Ilmu hadis pun tidak ada, ilmu tafsir pun tidak ada. Mana ada ilmu tafsir zaman sahabat? Wong Quran saja belum dibukukan, wong Quran saja belum dicetak. Gak ada ilmu, sistematisasi ilmu tidak ada zaman Nabi sahabat. Adanya zaman tabiin semuanya, zaman salaf tabiin dan tabiin. Semua ilmu diurai di sana dan disistematisasi sehingga tersistemlah ilmu itu. Itulah yang harus kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan kita tertuntun belajar agama ini dengan baik dan tidak lari dari kaedah-kaedah yang sudah digariskan oleh ulama-ulama besar kita, baru ulama-ulama besar yang masing-masing ahli dalam bidang ilmunya. Ada yang ilmu syariah, ada yang ilmu ahli dalam akidah, ada ilmu yang ahli dalam tasawuf, tarekat dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu Allah.